Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Atau dalam definisi lain, saham merupakan bukti penyertaan modal suatu kepemilikan saham perusahaan. Dengan menerbitkan saham, diharapkan perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dari setiap lembar yang terjual. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh para investor atau pemegang saham menunjukkan semakin tinggi tingkat kinerja perusahaan. Begitu pula sebaliknya, menurunnya minat investor dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk saham pada suatu perusahaan berarti menurunnya kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis saham berdasarkan cara peralihan hak, yang terdiri dari saham atas unjuk. Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Oleh karena itu, kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. Dalam saham jenis ini, pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham, sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah. Yang kedua yaitu saham atas nama. Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum di dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum dalam buku perseroan, sehingga apabila saham ini hilang, maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian. Yang kedua, jenis saham berdasarkan hak tagihan atau klaim. Terdiri dari saham biasa. Saham biasa mempunyai hak yang sama bagi pemegangnya yang dapat menentukan jalannya perseroan melalui rapat umum pemegang saham. Terkadang hak suara dalam rapat pemegang saham hanya diberikan pada saham biasa, tetapi sering juga saham preferen mempunyai hak suara. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa, sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya, keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian dividen atau pembagian aktiva pada saat likuiditas. Saham preferen dipisah lagi menjadi yang pertama, saham preferen kumulatif, yang kedua, saham preferen tidak kumulatif, yang ketiga, saham preferen partisipasi, yang keempat, saham preferen convertible. Saya Riza Oktaviana, NIM terakhir 100, yaitu akan menjelaskan yang poin C mengenai penilaian harga saham. Seorang investor atau analis sekuritas, khususnya saham di pasar modal, apabila akan melakukan investasi pada saham tidak boleh hanya ikut-ikutan, akan tetapi perlu menganalisis secara detail fundamental perusahaan. Khususnya membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga pasar dengan kriteria yang pertama. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsik, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan dengan tujuan memperoleh capital gain jika harga naik. Lalu yang kedua, jika harga pasar sama nilai intrinsiknya jangan melakukan transaksi. Lalu yang ketiga, jika harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian. Lalu beberapa nilai yang berhubungan dengan harga saham, yaitu yang pertama nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ketika konsep nilai ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang bertumbuh dan yang mudah. Jika mengetahui nilai buku dan nilai pasar, maka pertumbuhan nilai pasar dari nilai intrinsik, maka saham-saham mana yang murah tetapi nilainya atau yang mahal dapat diketahui. Yang pertama, jika saham berdasarkan nilai buku perusahaan yang bertumbuh rasio lebih besar dari nilai satu, yang berarti pasar percaya bahwa nilai pasar
nilai perusahaan tersebut lebih besar daripada nilai bukunya. Nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan seperti nilai nominal, agio, saham, nilai modal disetor, laba, ditahan, dan nilai buku. Lalu yang kedua, harga saham berdasarkan harga pasar. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan pasar bursa. Yang ketiga, harga saham berdasarkan nilai intrinsik. Penilaian nilai intrinsik suatu saham berdasarkan 3 pendekatan defendant yang diungkapkan oleh Hasnawati S. Yang pertama, pendekatan discounted fixed defendant model. Yaitu pendekatan ini diturunkan dari konsep nilai waktu dari uang dan konsep arus kas. Konsep nilai waktu dari uang merupakan konsep yang perhatikan opportunity cost dari suatu sumber ekonomi yang terbatas sehingga keputusan investasi yang dibuat secara otomatis mencerminkan keputusan yang optimal. Lalu yang kedua, pendekatan constant growth discounted dividend model, yaitu nilai intrinsik saham yang membagikan dividend yang berkembang pada tingkat laju pertumbuhan yang tetap. Yang ketiga, pendekatan multi-stages growth discounted dividend model. Dividend berkembang dengan dividend berkembang dengan lalu pertumbuhan yang berbeda untuk berbagai tahap suatu perusahaan akan menghasilkan multi-stages growth discounted dividend model. Poin selanjutnya yaitu poin D, faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga saham selalu mengalami fluktuatif. Pergerakan baik kenaikan maupun penurunan harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut. Semakin banyak orang membeli saham, maka harga saham tersebut cenderung mengalami kenaikan. Demikian sebaliknya, apabila banyak orang menjual saham, apabila semakin banyak orang menjual saham suatu perusahaan, maka harga saham perusahaan tersebut akan cenderung mengalami penurunan. Faktor-faktor yang menjadi pemicu fluktuasinya harga saham menurut Arifin, yang pertama, kondisi fundamental emiten. Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten, maka semakin baik pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham tersebut. Yang kedua yaitu hukum permintaan dan penawaran. Faktor hukum permintaan dan penawaran berada pada urutan kedua setelah faktor fluktuatif, karena begitu investor tahu kondisi fundamental perusahaan, tentunya mereka akan melakukan transaksi baik menjual ataupun membeli saham tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga ini penting untuk diperhatikan, karena pada umumnya investor saham selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar. Yang keempat yaitu valuta asing. Dalam perekonomian global, hampir tidak ada satupun negara yang menghindari hampir semua negara tidak dapat menghindari perekonomian negara dari pengaruh fluktuasi asing, khususnya terhadap US dollar. Ketika dolar naik, para investor akan berbondong-bondong menjual sahamnya untuk ditempatkan di bank dalam bentuk dolar. Otomatis harga saham akan mengalami penurunan. Yang kelima yaitu dana asing di bursa.
Jika sebuah bursa dikuasai oleh investor asing, maka ada kecenderungan transaksi saham banyak tergantung pada bergantung pada investor asing tersebut. Yang keenam, indeks harga saham gabungan. Sebenarnya indeks harga saham gabungan lebih mencerminkan kondisi keseluruhan transaksi bursa saham yang terjadi dan menjadi ukuran kenaikan atau penurunan harga saham tersebut. Yang ketujuh yaitu news and rumors. Yang dimaksud di sini adalah sebuah berita yang beredar di tengah masyarakat. Sedangkan faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham ada dua menurut Alwi. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang pertama pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan, seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produksi, dan laporan penjualan. Yang kedua yaitu pengumuman pengambilan diversifikasi seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan takeover oleh pengakuisisian dan diakuisisian. Yang ketiga yaitu pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Yang keempat yaitu pengumuman ketenagakerjaan seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. Yang kelima yaitu pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga, tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta sebagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pengumuman hukum seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Yang ketiga yaitu pengumuman industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan, insiden trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. Yang keempat yaitu gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara. Yang kelima, berbagai isu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Poin E yaitu analisis fundamental atau analisis perusahaan, yaitu cara menentukan nilai saham berdasarkan pada nilai intrinsiknya, seperti kemampuan, kinerja, kondisi perusahaan secara keseluruhan di masa yang akan datang. Jadi nilai intrinsik itu yang merupakan nilai yang sangat mendasar seperti keadaan aktiva produk, terus pemasaran, pertumbuhan, pendapatan, dividen, kinerja, manajemen, dan lain-lainnya yang menyangkut prospek perusahaan itu sendiri. Jadi seorang investor itu harus dapat memprediksi berapa besarnya laba akuntansi yang dapat dicapai perusahaan, kemudian menggunakan data tersebut untuk memperkirakan besarnya penerimaan dividen
besarnya pengembalian ini berkontribusi untuk menentukan harga saham. Metode analisis ini disebut dengan analisis fundamental di dalam pasar saham. Untuk mampu melakukan analisis fundamental, seorang investor harus memiliki informasi tentang lingkungan operasionalnya bisnis itu sendiri di suatu sektor atau kelompok industri. Menurut Marzuki Usman, rumus umum yang digunakan dalam analisis fundamental antara lain yaitu pendekatan dividen. Pendekatan ini berdasarkan pada perkiraan dividen yang dibayarkan untuk 1 tahun dan hasilnya dibandingkan dengan tingkat bunga umum di pasar. Untuk perhitungannya biasanya menggunakan perhitungan dividen yield ditambah dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan ini didasarkan pada perkiraan laba per saham di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui berapa lama investasi dalam suatu saham dapat kembali. Yang digunakan seperti price earning ratio, yaitu PER kalau di dalam dunia pasar saham, terus earning per share, pendekatan aset yang berwujud bersih. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sampai berapa jauh suatu perusahaan didukung oleh aset atau net aset perusahaan itu sendiri. Adapun analisis yang digunakan yaitu total aset intangible atau aset, total debt. Biasanya investor itu yang mempercayai pada teori ini yaitu mempercayai bahwa pasar saham pada umumnya lebih dominan ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat logis atau rasional daripada hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis atau pikiran kita sendiri gitu loh. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis fundamental karena pendekatan ini mendukung dan sesuai dengan ide efisiensi pasar. Selain itu, pendekatan ini juga logis dan rasional dengan argumentasi dasar bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaannya. Dalam hal ini tidak hanya nilai intrinsiknya saja, tetapi termasuk harapan akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Jadi pada intinya itu analisis fundamental itu yaitu salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi seperti neraca, laporan laba, rugi, dan sebagainya. Jadi seorang investor itu untuk mengetahui harga pasar saham yang akan datang dalam jangka panjang, tapi itu lebih cocoknya menggunakan analisis fundamental. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.